Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan ke macroeconomics ya. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi tipis sebesar 0,39%, total market cap di 2,09 triliun US dollars. Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,23% dan volume turun sebesar 11,55%. Untuk BTC dia masih terjebak di antara MA20 dan 58.455 ya. Nah, jadi struktur 58.455 ini ternyata cukup kuat ya, sudah 3 hari di retest dan tidak jebol juga begitu ya. Nah, yang mungkin lebih interesting lagi adalah weekly close kita nih yang sudah semakin mendekat. Tepatnya satu hari lebih 22 jam lagi gitu ya. Nah, apabila daily close-nya masih di bawah dari BSB, berarti lagi-lagi ini adalah fake out ya. Nah, untuk fake out ini tapi ada sedikit nuansa ya secara TA ya. Secara TA kita bisa di sini sekitar daerah 58.000 lah ya. Di weekly ini struktur yang sebenarnya terbentuk di tanggal 29 Juli kemarin dan juga weekly close lagi di 5 Agustus. Nah, ini menjadi satu support sepertinya ya. 58.000 jadi cukup sulit untuk ditembus. Nah, tetapi kalau sampai udah tembus dari BSB, apakah rejection dari BSB bisa membuat lower low ya atau membuat BTC weekly close-nya lower low? We'll see ya, karena statistically speaking saat dia ke reject oleh BSB beberapa kali itu akan cenderung membuat lower low begitu. Sedalam apa kita bukan dukun, kita nggak bisa ngomong spesifiknya bisa sedalam apa, tapi kita sudah bahas ya. Apabila Bitcoin dalam beberapa bulan dia mengalami rally yang signifikan begitu ya. Nggak perlu sampai 7 candle sih sebenarnya. 5 candle aja itu biasanya sudah bisa sampai minus 50%-an ya. Oke, kita ambil contoh di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 candle minus 55%. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 candle minus sampai 53%. Nah, kalau dari kondisi sekarang ya, dari week tertinggi atau all time high kemarin di Maret ya. Kita cek di sini sampai ke 50% itu di daerah 36 ribuan begitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih secara statistically speaking yang paling sering terjadi adalah minus 50%. Pasti nggak bang? Nggak ada yang pasti begitu. Nah selain dari 50%, 30 udah kena ya. Kalau 30 itu kemarin udah kena di sini nih. Bahkan tembus dikit ya di daerah 50 ribuan begitu. Jadi kan kita udah bahas nih dari zaman Bitcoin itu jebol di sini nih. Jebol di sini kita udah bahas oke. Ada 3 level kepedasan begitu ya. Udah kayak ini aja, udah kayak ricis ya. Level 1 itu minus 30%. Level 2 minus 50% dari all time high ya. Dan yang ketiga adalah minus 70%-an begitu. Ya jadi ya balik lagi, kita nggak bisa ngomong mana yang pasti kena. Itu biasanya akan sangat tergantung dengan fundamental juga begitu. Dan buat lu yang kemarin nonton DCWT beberapa hari ke belakang ya, terutama DCWT sesi kedua, cukup banyak yang nanya, Bang, ini apakah ada satu konspirasi nih dari US mereka memoles data-data supaya terlihat bagus dulu. Jadi saat pemilu tenang, udah pemilu keluar semua data-data jeleknya. Ya mungkin aja sih ya, kalau kita ngomong US manipulasi data dan lain-lain tuh bukan hal yang aneh. US pernah melakukan itu dan arguably menurut gue semua negara pernah melakukan itu manipulasi data ya. Nah tapi pertanyaan to what extent ya, to what extent itu penting banget. Karena kalau sampai ternyata dia menutup-nutupi data yang sangat jelek, waktu ternyata pemilu sudah kepilih gitu ya, nah itu aftershocknya bisa luar biasa. Begitu, mungkin bisa level kayak 2019 gitu ya. Tapi dengan catatan, kayaknya untuk yang drop dalam seminggu 33% ini kayaknya enggak sih menurut gua ya. Karena ini masuknya ke black swan event sih sebenarnya ya. Karena kita tahu COVID ya kapan lagi sih dunia kena kayak sekelas COVID gitu ya, dimana setiap rakyatnya itu nggak boleh keluar gitu ya, di karantina beberapa ya arguably itu sampai tahun ya, walaupun pasti ada juga yang keluar-keluar sih, tapi maksudnya in general di karantina dengan cukup ketat gitu. Nah ini membuat ekonomi dunia berantakan dan juga ya otomatis terjadi black swan event gitu. Jadi mungkin yang kalau sampai se-ekstrim ini sih kayaknya enggak ya, karena ya mungkin akan terjadi resesi biasa lah gitu jelek-jeleknya.
Tapi ya kita harus siap dengan possibility bisa lebih rendah lagi. Ya, dan kita harus selalu siap juga bahwa kita itu nggak bisa mengontrol market. Gitu. Itu mindset yang harus kita masukkan ke otak kita. Begitu. Jangan sampai kita terlena dengan sosok-sosok yang karismatik gitu ya. Sosok-sosok yang wah kayaknya gila dia tahu loh bang. Dia tuh tahu masa depan mau seperti apa. Waduh jangan sampai kayak begitu. Karena gue pribadi kenapa bisa ngomong seperti ini? Karena dulu udah pernah kena gitu, kena kultus ya, kena grup berbayar, kena grup VIP, udah pernah, itu udah lewat gua. Dan makanya kenapa TCI ini kita bikin tidak ada berbayar sama sekali karena gua udah males di saat masa-masa gua belajar dulu gitu. Gua pengen orang dapat satu channel yang udah bener-bener aja berbagi data dan fakta, berbagi mindset yang tepat begitu. Karena aduh capek deh, pokoknya capek. Kalau lu ceritanya pengen cari satu sosok yang selalu benar, yang lu bisa ikutin dan lu jadi kaya, itu lu coba cek ya. Lu ini bukan cuma di kripto, tapi di kehidupan bahkan ya. Banyak sekali motivator-motivator yang sekarang disebut sebagai fake guru gitu, dimana mereka ya pokoknya mereka hanya pengen jualan kelas mereka aja. Nanti ya apakah isi dari kelas mereka itu bisa berguna atau enggak, ya nggak peduli. Yang penting gue dijual kelas. Nah, hati-hati banyak yang seperti itu. Gitu. Jadi jangan sampai mau kemakan. Gitu. Ya. Oke, next kita akan lihat ke indeks dolar dulu ya sedikit. Kondisinya sih ya lumayan menguat dan sekarang sedang menuju ke EMA 20. Pertanyaan besarnya adalah apakah EMA 20 akan mereject atau tidak nih ya. Karena terakhir kali dia kena EMA 20, berantakan ya. Reject, boom ya. Itu untuk di XY. Next, Bitcoin dominance masih tetap adem-adem aja di atas EMA 20 begitu. Jadi ya masih jauh dari EMA 200. So ya jangan terlalu kayak sampai sekarang gue lihat masih cukup banyak sih orang yang itu tiap hari ada aja pasti 1-2 influencer kripto di luar negeri bahkan ya yang lebih sering gue lihat. Luar negeri yang setiap hari lihat nih sebentar lagi kita akan altcoin season. Lu tahu udah dari awal tahun orang-orang yang sama bilang any day now ya. Mungkin besok. Itu udah 8 bulan, mungkin besok enggak terjadi-jadi. Gitu. Artinya apa? Ya nggak pakai data dan fakta, cuma pakai perasaan aja. Ya gue pengen altcoin season. Ya makanya ada yang dulu ketok-ketok altcoin season, ada yang deklarasi altcoin season sudah dimulai. Sekali lagi, ini gue nge-quote dari Bro Andri nih ya. Salah satu subscriber kita yang komennya mantap-mantap nih ya, luar biasa. Kemarin sampai ngebahas Soros juga nih, asik ya. Dia ngomong gini ya, untuk altcoin season itu ya dipanggilnya bukan dengan ketokan ya, tapi dengan apa? Dengan bunyi mesin printer. Printer apa? Printer uang di US. Artinya apa? Liquidity. Nah itu, gue setuju banget. Lo butuh liquidity. Kalau belum ada liquidity, altcoin season itu akan cenderung ngendet, susah untuk terjadi gitu ya. Oke. Next kita akan masuk lagi ke untuk yang weekly udah jelas ya. Weekly-nya jadi ya tinggal kita lihat close-nya dalam 2 hari kurang 4 jam lah ya. Kalau sampai di bawah lagi dan reject lagi, possibility untuk membuat lower low semakin besar begitu. Nah selanjutnya kita akan geser ke monthly returns nih ya. Kita sudah nggak nyangka nih ya, nggak kerasa Agustus sudah mau selesai ya. Nah Agustus ini bisa dibilang bulan yang nggak terlalu bagus ya untuk kripto karena kita bisa di sini 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 ya 7 banding 4 ya dari 2013 datanya Agustus itu merah ya. Nah September even worse ya 8 tuh 2 3 4 5 6 7 8 banding 3 begitu. Jadi ya kita kalau secara statistik ya monthly returns-nya kita ya harus cenderung siap-siap lebih ke bearish. Tapi bukan berarti pasti ya, karena pada faktanya pun di 2023, di 2016 dan di 2015 itu plus. Tapi dengan catatan lagi ya, plusnya kecil. 3,91, 6%, 2,35 begitu. Jadi ya manage your expectation. Jangan sampai berharap bahwa wah September ini kita akan ngepump 50%. Statistiknya tidak berkata seperti itu gitu. The best case scenario-nya hanya hijau saja begitu, enggak ngepump begitu. Kalau kita mau ngeliat yang paling gila ngepump itu biasa di Januari ini ya. Kalau secara angka doang ya.
Kalau secara statistiknya ini ya nyaris 50-50 sih. Tapi kalau ngomongin secara angka, Januari nih 44%, 39% ya. Ya, September nggak seperti itu gitu. Jadi ya mendingan siapin hati seperti itulah begitu ya. Jangan mempersiapkan yang secara statistically speaking tidak terdukung gitu kasarnya ya. Next untuk economic calendar hari ini kita udah liburan. Udah cukup ya, seminggu udah penuh banget ya, seminggu udah penuh banget. Sekarang kita hari Sabtu nggak ada apa-apa, akhirnya ya nggak ada apa-apa. Besok juga udah gak ada apa-apa lagi. Jadi bisa dibilang minggu ini sudah selesai data-data pentingnya ya. Jadi kita bisa lebih fokus ke apa? Fokus ke TA ya. Oke, selanjutnya kita akan ini dulu ya. Mungkin ada sedikit apa namanya wejangan dulu lah sebelum kita masuk ke buy limit ya. Jadi kalau gue lihat ya gue happy untuk para newbie sepertinya mulai mengerti kenapa DCA itu lebih oke dibandingkan all in ya. Jadi gini, all in tuh sebenarnya oke aja kalau di aset kelas lain yang tidak sevolatile Bitcoin. Misalkan lu all in di SBN gitu ya. Lu all in misalkan di reksadana pasar uang, pasar pendapatan tetap. Itu nggak masalah. Kenapa? Karena mereka linear, naik terus. Kecuali ada hal tertentu lah yang sangat fundamentally wrong ya jadi drop, tapi in general mereka linear. Sementara Bitcoin, crypto in general lu bisa lihat sendiri mereka ada ups and downs. Nah, semakin aset itu volatile menurut gua lebih bijak untuk kita melakukan DCA begitu. Ya, dan ya karena kenapa? DCA itu bisa membuat margin of error kita jadi signifikan lebih besar gitu. Jadi misalkan nih ya, kalau lu jelek-jeleknya lu pertama kali DCA di pucuk gitu ya. DCA di sini. Nah, karena lu akumulasinya itu ya perlahan atau dicicil aja, ya waktu turun bisa beli lagi. Nah, kalau lu all in di sini udah lu cuma minus doang. Nah, minus itu kadang-kadang bukan cuma masalah minus aja ya udah bisa ditahan. Enggak, ya kalau 10% oke lah. Tapi kalau lu lihat gitu udah cukup banyak orang yang aduh bang gue pusing bang minus 80 dan seterusnya. Nah, kalau udah kayak begitu baru pusing kan ini cut loss nggak ya, apalagi biasanya kalau udah all in itu seringnya sepaket sama apa, pakai uang panas begitu. Wah itu benar-benar combo maut ya. Udah kayak begitu pusing sendiri. Nah jadi gitu, jangan all in itu. Dan jangan, mungkin lebih penting lagi adalah jangan sampai mau kemakan lagi dengan para apapun lah sebutannya influencer atau dewa kripto, raja kripto, apalagi lah siluman kripto gitu ya yang bilang bakal begini, bakal begitu. Mereka juga nggak tahu, itu cuma tebak-tebakan begitu. Ya kalau lu mau lihat senario yang paling make sense adalah ya senario yang pakai data dan fakta. Begitu, jangan cuma pakai deklarasi ketok sana ketok sini, itu nggak guna gitu. Datanya aja kasih lihat. Kalau datanya cocok, lu ngelihat juga oh ya bener nih ya, oke data yang Toshi kasih make sense, ya udah lu bisa ikutin. Kalau ngerasa nggak make sense, gue lebih prefer orang debat misalnya sama gue nih ya, tapi debatnya dengan ini ya, dengan sopan santun tentunya ya, jangan wah bangke lu bangke. Kalau bangke biasanya juga nggak ada argumennya sih. Jadi gue lebih prefer ada orang bang, gue sih lebih bullish karena A B C D E F G dibandingin ya bang gue sama persis kayak lu lah, lu memang dewa. Enggak bisa kayak begitu ya. Kita tuh harus pakai data dan fakta. Jadi kalau lu ada data dan fakta yang lu rasa bahwa oh enggak bang ini ada yang mendukung skenario bullish, ya lu boleh komen begitu, karena itu bisa kita saling mengasah jadinya kayak Ray Dalio gitu, dimana dia malah sering kali mengemploy orang-orang yang cara berpikirnya berbeda dibandingkan dia, tapi ya tentunya orang yang berbobot ya, bukan orang asal diambil di jalan gitu, orang yang memang berbobot tapi punya cara berpikir yang berbeda dibandingkan dia begitu ya. Oke. Next, kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Maxi sedang ada kerjasama dengan TCI, di mana kita ada deposit and trade campaign dengan price pool yang nggak main-main sebesar 20.000 USDT ya. Ini eksklusif deposit campaign-nya itu untuk TCI aja. Jadi buat lu yang pengen ikutan bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Ini berlangsung sampai tanggal 20 September. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Tapi buat lo yang pengen ikutan silakan karena ini adalah first come first serve. Kalau sudah price poolnya habis ya sudah berarti beres ya. Oke, nah selanjutnya selain itu juga tentunya di Maxi kita bisa trade spot, futures, dan seterusnya. Dan seperti yang kita tahu Maxi ini adalah salah satu tier 1 exchanger yang secara fee-nya itu salah satu yang paling murah. Begitu. Jadi buat lo yang mungkin komplain terus nih, aduh bang, fee mahal bang, fee mahal bang. Nah boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi. Dan juga Maxi ini masih salah satu cryptocurrency exchanger yang masih non KYC. Jadi buat lo yang mungkin merasa terbebani untuk KYC, nah lo bisa pakai Maxi karena Maxi tidak mengharuskan KYC, begitu ya. Dan tentunya banyak lagi hal yang kita bisa lakukan di sini, seperti ada sign up bonus yang kita bisa claim up to 1000 USDT, dan juga ada Kickstarter. Di mana Kickstarter ini sangat berguna bagi lo para holder MX token. Lo basically bisa ikut seperti launch pool yang kita tinggal lock saja si MX tokennya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum menggunakan Maxi silahkan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin di sini posisi futuresnya sayangnya kemarin tidak terjadi di tes kedua ya. Coba kalau terjadi di tes dulu ya kena target TP. Tapi ya sudah, namanya belum rezeki jangan dipaksakan ya. Nah, malah sekarang terjadi lagi setup untuk posisi long. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 58.455, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 ya. Untuk posisi spotnya masih sama kayak kemarin sih ya. 58.455, 57.570 dan 54.000 untuk posisi spot di Bitcoin ya. Next, kita geser ke Ethereum. Nah, kalau Bitcoin nggak kena target TP-nya, kalau Ethereum kena. Asik ya. Retest 1, retest 2. Sebenarnya udah kejadian dari tanggal 29 sebenarnya retest keduanya ya. Di angka 2552, kita buka posisi short dan target TP-nya kena di tanggal 30 Agustus kemarin ya. Dan kita berarti sudah profit berapa nih? Kita kondisinya itu profit sebesar 3,44%. Asik ya. Itu kurang lebih untuk posisi futuresnya. Kita sudah kena target TP posisi short. Untuk posisi spotnya di 2464, di 2419 dan di 2363 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Ethereum begitu ya. Oke, kita tutup video ini dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.